Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Zahra dengan NIM K4318031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai female gametofit dari bunga Capsicum annum. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Capsicum annum ini tergolong dalam famili Solanaceae. Secara morfologi, bunga Capsicum annum ini termasuk salah satu bunga yang lengkap, karena dapat kita lihat bahwa di bunga Capsicum annum ini memiliki periantium atau hiasan bunga, kemudian androsium dan juga ginesium. Terdapat dua gambar. Yang pertama merupakan gambar penampang melintang dari kuncup bunga Capsicum annum, dan yang kedua merupakan gambar dari penampang membujur bunga Capsicum annum. Nah, pada gambar yang pertama, karena ini merupakan bunga yang masih kuncup, jadi di sini terlihat bahwa kaliks masih menyelubungi bunga supaya bagian dalam bunga ini terlindung. Nah, di bagian dalam kaliks ini kita bisa melihat di sini ada corolla, kemudian ini stamen dan juga stilus. Nah, selanjutnya pada gambar yang kedua, bagian yang memanjang ini merupakan androsium atau alat perkembangbiakan jantan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan benang sari. Kemudian ini merupakan ginesium atau alat perkembangbiakan betina. Nah, pada ginesium ini dapat terlihat ini ada ovarium, ini ada ovula, ini stilus dan juga ini stigma. Untuk bagian-bagian yang lainnya pada gambar ini tidak terlihat. Nah, yang akan kita bahas kali ini merupakan alat perkembangbiakan betina, atau biasa disebut ginesium atau pistilum, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan putik. Ginesium dari Capsicum annum merupakan ginesium syncarp, yaitu ginesium karpel yang bersatu. Bagian-bagian ginesium itu terdiri dari yang pertama ovarium atau bakal buah, terletak pada bagian basal. Kemudian ini ada stilus atau tangkai putik, merupakan bagian yang memanjang yang di ujungnya terdapat stigma atau kepala putik. Pada stigma ini mampu mengeluarkan sekresi yang berfungsi untuk menangkap butiran tepung sari saat proses penyerbukan. Nah, ovarium dari Capsicum annum ini memiliki tipe superior, yang artinya ovarium ini di atas perlekatan bagian bunga lainnya. Atau dalam bahasa sederhananya biasanya disebut dengan bakal buah yang menumpang. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari ovarium. Ciri dari famili Solanaceae yaitu memiliki ovarium yang bilokuler atau memiliki dua ruang. Tetapi pada Capsicum annum ini dia memiliki ciri khas, yaitu ovariumnya trilokuler atau memiliki 3 ruang. Seperti terlihat pada gambar ini, terlihat bahwa ovariumnya memiliki 3 ruangan. Nah, di dalam ovarium ini terdapat banyak bakal biji atau disebut dengan ovul. Gambar M ini merupakan perbesaran dari gambar yang pertama. Bisa kita lihat secara nyata, ini merupakan gambar ovarium dari Capsicum annum. Butiran-butiran ini merupakan ovula, dan ini merupakan ovarium yang beruang 3 atau trilokuler. Selanjutnya, ovulum. Ovulum dari Capsicum annum ini tergolong dalam Hemianthropus, di mana integumen dan juga nucellus-nya terletak di sekitar sudut dari funiculus. ES ini menunjukkan embrio sac dan juga C ini menunjukkan vascular bundle. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pematangan gametofit betina, atau biasa disebut dengan proses megagametogenesis.
Ovulum yang terletak di dalam ovarium tadi mengandung satu sel pada bagian dinding dalamnya yang disebut dengan megasporosit. Megasporosit ini nanti akan tumbuh membesar dan kemudian mengalami pembelahan meiosis. Gambar yang saya tunjuk ini, gambar yang L, ini merupakan megasporosit yang sedang mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan ini masih terjadi pada saat tahap profase. Kemudian gambar di sebelahnya, gambar M, ini megasporosit yang mengalami pembelahan meiosis pada fase metafase. Selanjutnya, megasporosit yang mengalami pembelahan meiosis itu tadi akan menghasilkan 4 megaspora, seperti yang terlihat di gambar yang saya tunjuk. 4 megaspora ini tersusun secara berderet dan bersifat haploid. Pada perkembangan selanjutnya, 3 megaspora yang terletak terdekat dengan mikrofil akan mengalami degenerasi, sehingga hanya ada 1 megaspora yang akan terus tumbuh dan berkembang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar J. Nah, megaspora yang satu ini, yang hanya tersisa satu ini, akan mengalami pembelahan inti atau karyokinesis secara mitosis sebanyak 3 kali. Pembelahan yang pertama akan menghasilkan 2 inti, seperti yang terlihat pada gambar K. Kemudian 2 inti ini akan mengalami karyokinesis secara mitosis untuk yang kedua kalinya, sehingga menghasilkan 4 inti sel, seperti yang terlihat di gambar L. 4 inti sel ini kemudian akan mengalami pembelahan mitosis kembali, menghasilkan 8 inti sel yang terlihat di gambar N. Nah, membran kemudian membagi massa ini menjadi struktur multiseluler yang disebut dengan embriosak, yang tidak lain merupakan gametofit betina, seperti yang terlihat pada gambar O. Pada akhir megagametogenesis ini, sel telur dan 2 sel sinergi terletak pada kantung embrio dekat dengan mikrofil. Sinergit ditunjukkan dengan SY. EG ini merupakan ovum. Kemudian 2 inti bermigrasi berada pada bagian tengah kantung embrio, disebut dengan inti kutub. Di sini ditunjukkan dengan CCN atau Central Cell Nucleus. Kemudian di bagian seberang dari mikrofil di sini terlihat adanya 3 sel embriosak. Nah, karena susunan ini, kantung embrio pada Capsicum annum memiliki tipe polygonum, yaitu tipe normal yang dimiliki oleh Amniospermae. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.